Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya, Heru Novianto dari SMP Negeri 5 Batang, akan berbagi mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, saya secara mandiri mempelajari 5 modul. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya, dalam memahami modul tersebut, akan saya kupas satu persatu. Pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, beberapa hal yang perlu kita pahami adalah sebagai berikut. Mengapa kita memilih sebagai pendidik? Tentu kita dapat bertanya pada diri sendiri. Mengapa kita memilih guru sebagai profesi? Dan jawaban tersebut tentunya kita sebagai pendidik yang akan mengetahuinya. Mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri dengan ini, kita sebagai guru harus menggali potensi yang ada dalam diri kita dan terus berkembang supaya dapat mendampingi murid dengan baik dan maksimal. Guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, karena guru adalah sebagai manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Guru mampu membawa murid-murid untuk menjadi pribadi yang mandiri, dan merdeka dalam hal ini dapat dilakukan bila kita mampu mengarahkan murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus menyadari bahwa murid kita saat ini adalah generasi digital natif. Maka kita harus hadir sebagai sosok pendamping dalam pendidikan mereka, dan guru harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kita sebagai guru harus berperan sebagai pendidik untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid agar dapat mengikuti kegiatan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami pada modul tersebut. Di antaranya adalah pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik adalah menuntun
segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mencetuskan sebuah sistem yang disebut dengan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing matya mangunkarsa artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Tutwuri handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan. Selanjutnya, pada modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mengutip dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Maka pendidikan yang melibatkan murid harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi ke dalam dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungan dari kodrat keadaan pada dunia pendidikan dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada, misalkan murid yang tinggal di perkotaan, maka dalam mendidik sesuaikanlah dengan kodrat alamnya, di mana murid tersebut berada. Yang kedua, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, murid zaman sekarang yang berada pada pendidikan abad ke-21. Dengan demikian, kita harus menyelaraskan pendidikan murid berdasarkan kodrat tersebut. Bekali diri kita dengan memahami dari lingkungan di mana murid tersebut hadir, dan bekali diri kita dengan teknologi pada abad ke-21, supaya kita mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dari kedua hal tersebut di atas, pendidikan dapat bergerak dinamis menyesuaikan keadaan zaman yang terus bergerak begitu cepat. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara guru mengajar dan mendidik murid harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan terbuka dan berdasarkan budaya 3 asas. Asas ini yang dinamakan dengan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Penjelasan dari asas Trikon ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontinu, artinya
Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya pada modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi kita harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Dalam memahami budi pekerti atau watak, dapat kita pahami sebagai berikut. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, yaitu dari sisi kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, yaitu dari sisi psikomotorik. Tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga. Sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid harus ada komunikasi antara orang tua, yaitu dari pihak keluarga, dengan pendidik, dalam hal ini guru di sekolah, supaya dapat merumuskan bentuk pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menggabungkan dua pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Pada modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini, kita dapat memahami fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar abad ke-21 menempatkan pendidik sebagai fasilitator untuk pendidikan murid, dan murid adalah sebagai subjek pendidikan. Sumber-sumber belajar bagi murid pada abad ke-21 sangatlah luas. Maka pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan,
maka dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu dari kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kegiatan dalam pendidikan murid akan berjalan dengan baik jika pendidik memahami peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang direncanakan. Dari pemahaman kelima modul tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka ini dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dan tentunya, seorang guru harus mempunyai semangat, terutama guru tersebut harus adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah menyimak paparan pemahaman dari topik Merdeka Belajar pada video ini. Selanjutnya, mohon kesediaan untuk mengisi umpan balik pada link yang saya sertakan pada deskripsi video. Tetap semangat untuk merdeka belajar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.